Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai i'rab Al-Quran. Yang pertama yaitu definisi dari i'rab. I'rab itu ialah perubahan harokat pada akhir dari sebuah kalimat karena adanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik itu berupa lafzi, takdiri maupun mahalli. Dan juga bisa diartikan i'rab itu ialah mengubah harokat pada akhir kalimat karena adanya amil yang masuk baik secara lafaz maupun secara takdir. Jadi tanda-tanda i'rab ini ada 4, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazam. Nanti saya akan jelaskan pada poin selanjutnya. Jadi urgensi kita mempelajari i'rab Al-Quran ini ialah untuk kita memahami struktur gramatikal dari Al-Quran itu secara tepat. Karena i'rab itu sangat mempengaruhi bacaan dan makna dari sebuah kalimat. Jika kita salah memahaminya, maka artinya pun juga salah kita dalam memahami i'rab Al-Quran ini. Dalil mengenai i'rab Al-Quran ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif, lam, dan ra itu memiliki masing-masing arti. Sebagaimana kita ketahui, arti itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ada masalah i'rab ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau yang mengatakan pro bahwa dalam Al-Quran itu tata bahasanya sangat luas, jadi dibutuhkan ilmu bantu untuk memahaminya. Dan juga banyak dari catatan orang Arab itu dalam menggunakan tanda i'rab dalam Al-Quran. Dan mengenai orang yang kontra, bahwa dijelaskan bahwa dialek Al-Quran itu sulit untuk di-i'rabkan dan ada aturan-aturan penting dalam penggunaan i'rab. Sebagaimana contoh dari i'rab ini dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 2. Ayatu itu merupakan tanda i'rab, dan tandanya rafa. Mungkin selanjutnya yaitu mengenai sejarah dan perkembangan dari i'rab itu, sejarah dalam perkembangan i'rab itu sendiri. Bagaimana yang kita ketahui bahwa i'rab ini awalnya yaitu muncul pada pada masa Arab dahulu, yang mana saat itu i'rab itu masih bersifat lisan. Dan sebagaimana kita ketahui, Nabi itu merupakan menjadi sumber bagi sahabat. Jika tidak dia mengetahuinya, maka Nabi yang akan menyampaikannya sendiri. Dan proses i'rab Al-Quran itu masih dalam bentuk lisan dengan berpedoman kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu pada era klasik pada abad kedua Hijriah. Perkembangan studi Al-Quran itu semakin berkembang. Banyak sarjana yang wafat dan mereka mulai menyusun strategi bagaimana mempelajari dari tata bahasa Arab itu sendiri, karena sebagaimana kita ketahui Al-Quran itu makna Al-Quran itu sangat luas, menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. Maka adanya lembaga-lembaga dalam mempelajari i'rab Al-Quran ini. Selanjutnya yaitu pada era pertengahan. Era pertengahan ini sudah muncul pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Dalam kekhalifahan ini mereka memberikan kontribusi dalam pengembangan metode dalam tata bahasa Arab. Dan selanjutnya yaitu era modern, yaitu era sekarang ini. Dalam era sekarang ini kemajuan i'rab Al-Quran itu sangat luas, tapi tidak semua dipelajarinya oleh negara-negara yang lain. Sebagaimana kita ketahui, i'rab ini sangat populer di Indonesia.
Sebagaimana di pesantren juga dipelajari mengenai kitab gundul, kitab tidak memiliki baris, dan dalam memahaminya itu kita diperlukan mempelajari ilmu nahwu dan syaraf agar kita dapat membaca dan memahami makna dari arti tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan antara i'rab Al-Quran dengan tafsir dan mufasir. Sebagaimana yang kita ketahui, i'rab ini sangat penting bagi seorang mufasir dan merupakan salah satu syarat dari mufasir harus bisa berbahasa Arab dan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab tersebut. Sebagaimana i'rab itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam penafsiran Al-Quran. Sifat dari bahasa Arab itu unik, maka kita harus mempelajarinya supaya kita bisa mencapai kesempurnaan makna yang dimaksud. Dan mengenai tafsir, seorang mufasir itu memiliki beberapa kitab tafsirnya, dan kitab tafsirnya itu kebanyakan kalau dalam era klasik berbahasa Arabnya itu tidak berbaris. Jadi jika seorang mufasir itu ingin menuliskan ayat Al-Quran, maka dia harus memberikan baris pada tafsirnya. Dan ketiga hubungan ini sangat berkaitan, bahwasanya seorang mufasir harus bisa fasih dalam berbahasa Arab dengan mempelajari i'rab. I'rab itu merupakan cakupan dari ilmu nahwu dan juga syaraf dan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu qiraat, balaghah dan lain-lainnya. Dan dalam membuat sebuah karya, seorang mufasir itu juga membuat kitab tafsir. Kitab tafsirnya itu kebanyakan di zaman era klasik itu berbahasa Arab. Dan untuk zaman sekarang lebih dimudahkan oleh orang untuk kita sebagai yang tidak bisa berbahasa Arab, tafsirnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa daerah yang bisa dipahami oleh masyarakat setempat, karena tidak semua orang memiliki tingkat intelektual yang tinggi mengenai bahasa Arab. Dan setidaknya kita harus berusaha untuk mempelajari kitab tafsir para mufasir yang berbahasa Arab supaya makna yang kita dapatkan dari makna buku asli dengan makna terjemahan itu pasti berbeda. Mungkin itu ketiga hubungan mengenai i'rab, tafsir, dan mufasir. Selanjutnya yaitu metode i'rab Al-Quran. Metode i'rab Al-Quran itu merupakan metode untuk kita menganalisis struktur dari gramatikal sebuah kalimat dalam Al-Quran itu. Biasanya i'rab Al-Quran ini menggunakan metode pengamatan langsung. Metode pengamatan langsung itu kita benar-benar melihat secara langsung dari ayat Al-Quran itu bagaimana tandanya, hurufnya, dan fungsi dari kalimat tersebut, agar dalam membuat tanda i'rab itu kita tidak salah arti. Tanda alif dan dhammah saja dalam bahasa Arab, jika kita salah mengartinya, memberi barisnya, itu juga salah dalam pemaknaannya. Yang kedua yaitu studi tafsir atau karya-karya tata bahasa Arab. Kalau yang ini, sebagaimana saya jelaskan tadi, itu kita merujuk kepada mufasir-mufasir yang telah menyusun kitabnya dalam berbentuk bahasa Arab. Dan juga i'rab ini memiliki aturan-aturan dalam penggunaannya. Sebagaimana yang kita pelajari sewaktu di pondok, yaitu mengenai i'rab ini, ada beberapa pelajaran seperti di matan jurumiyah kita mempelajari mengenai i'rab. Sebagaimana yang dipelajari juga di pesantren, ada juga mengenai kitab Jalalain dan kitab-kitab lainnya yang berbahasa Arab. Dan juga dalam metode i'rab Al-Quran ini kita juga bisa menggunakan sumber daya digital atau menggunakan teknologi. Sekarang sudah banyak orang yang membuat video, konten-konten mengenai i'rab Al-Quran ini agar kita bisa menganalisis apa-apa saja
bagian penting mengenai i'rab Al-Quran ini, agar saat kita membaca kitab asli yang berbahasa Arab, kita bisa menganalisis, memberi tanda, memberi baris, dan mengartikan maksud dari apa yang disampaikan dalam kitab tersebut. Jadi metode yang digunakannya itu adalah metode secara langsung, kita merujuk kepada kitabnya, dan juga kita merujuk pada hasil-hasil studi tafsir atau karya dari tata bahasa Arab itu sendiri, dan juga menggunakan teknologi digital dalam penggunaan i'rab Al-Quran ini untuk kita lebih efisien zaman sekarang ini. Selanjutnya yaitu syarat dan adab untuk pengi'raban. Yang pertama yaitu kita harus menguasai bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi jika kita memahami i'rab Al-Quran ini, memahami kitab tafsir, kita harus bisa berbahasa Arab, karena itu merupakan modal awal untuk kita belajar mengenai i'rab Al-Quran maupun tafsir. Yang kedua, butuh keakuratan dan kehati-hatian dalam pemberian baris atau tanda, karena satu tanda saja jika kita salah meletakkan tandanya, itu juga akan merusak semua makna dalam kata tersebut dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu konsistensi dengan aturan-aturan tata bahasa Arab. Yang Arab Al-Quran ini membantu kita untuk mengetahui aturan-aturan mengenai penggunaan tanda i'rab, karena Al-Quran itu kan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, memiliki tata bahasa yang luas, memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya, karena itu merupakan bahasa yang istimewa. Jadi dalam mempelajarinya kita juga mempelajari aturan-aturannya. Selanjutnya yaitu kita harus menghormati teks Al-Quran. Dengan caranya itu dengan memperdalam, mempelajari, dan menganalisis makna dari masing-masing kandungan ayat Al-Quran tersebut. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah secara langsung kepada manusia, tetapi kita diberi akal untuk menganalisa maksud yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, karena masing-masing ayat itu memiliki asbabun nuzul, memiliki dari segi qiraat, balaghah, dan lain-lainnya. Dan tidak semua orang bisa mempelajari hal tersebut, karena sebagaimana kita ketahui, ilmu itu merupakan cahaya. Jadi seseorang yang sungguh-sungguh dalam pelajari Al-Quran, maka dialah yang bisa memahami maksud yang disampaikan oleh Allah. Selanjutnya yaitu mengenai i'rab. I'rab itu memiliki 4 tanda, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazam. Sebagaimana yang dapat teman-teman lihat contohnya di PPT saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bahwa i'rab itu merupakan saya simpulkan, i'rab itu merupakan perubahan harakat pada akhir kalimat karena adanya amil yang masuk, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Dan i'rab ini sangat perlu dipelajari bagi kita dalam memahami bahasa Arab, karena i'rab ini bagian dari ilmu nahwu. Di samping itu juga kita harus memahami ilmu syaraf dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, karena sebuah kitab tafsir itu selalu berbahasa Arab, dan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita harus bisa memahami maksud yang disampaikan oleh Allah dengan mengkaji kitab-kitab mufasir yang sudah ada. Semua kitab tafsir kebanyakan berbahasa Arab, dan di zaman sekarang sudah ada berbahasa Indonesia agar memudahkan pembaca seperti kita saat sekarang ini, di era modern ini, dalam memahami bahasa Arab, memahami maksud yang disampaikan oleh mufasir tersebut. Dan kita sebagai orang yang mengkaji Al-Quran, kita juga harus bisa mempelajari i'rab Al-Quran ini, karena ini merupakan salah satu poin penting dalam mengkaji dan memahami Al-Quran. Walaupun mengenai i'rab ini ada juga pro dan kontranya, tetapi setidaknya kita memiliki
modal utama untuk mempelajari tafsir dan mengkaji i'rab Al-Qur'an ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.